Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Selanjutnya, kaum kafir Yahudi Nasrani merancang, membangun dan mengokohkan tegaknya sistem kafir syirik yang mereka namakan Novus Ordo Seclorum. Ya. Jadi perlu diingat bahwa begitu Allah menggilirkan kepemimpinan dunia dari tangan kaum beriman kepada kaum kafir, sudah barang tentu kaum kafir tidak mau meneruskan sistem yang dulu kita perlihatkan kepada seluruh umat manusia yang kita pimpin selama ribuan tahun itu, namanya sistem iman tauhid. Tidak mungkin kaum kafir meneruskan, mewariskan itu, Pak. Kenapa? Mereka beriman tidak, bertauhid tidak. Berarti yang mereka tawarkan apa? Pasti sistem kafir dan syirik. Itu pasti, otomatis. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, mereka kemudian menamakan sistem kafir syirik modern ini dengan sebutan Novus Ordo Seclorum alias New World Order. Dari mana kita dapatkan istilah ini? Dari lembaran kertas yang mereka sengaja orbitkan dan sekarang menjadi hegemonik, yaitu kertas dolar. Dan khususnya di pecahan dolar 1 dolar Amerika Serikat terdapat The Great Seal, materai yang mulia atau stempel yang agung, gambar sebuah lingkaran yang di dalamnya penuh makna. Lingkaran ini ada gambar piramida tunggalnya terpotong bagian atasnya, lalu di atas piramida tunggal terpotong bagian atasnya ini diletakkan segitiga yang seolah-olah mengambang, tidak nempel dengan piramidnya, tetapi ukuran segitiga itu kalau ditempelkan di atas piramida itu dia klop untuk menjadi pucuk piramida itu. Dan di dalam segitiga itu ada gambar mata tunggalnya, Pak. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal ini ada garis-garis yang seolah-olah mengilustrasikan bahwa mata ini merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber petunjuk, sumber bimbingan, the source of guidance, ya. Nah, jadi mereka menyebut mega proyek mereka ini dengan sebutan dalam bahasa Latin Novus Ordo Seclorum. Novus maknanya new, baru. Ordo maknanya order, tatanan. Seclorum maknanya sekuler, maknanya world, dunia. Mereka ingin mewujudkan tatanan dunia baru, yang mana mereka akan menempatkan semua manusia yang mereka pimpin ke dalam satu kotak piramida tunggal, yang nanti pucuk pimpinan piramida itu simbolnya bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam simbol mata sebelah siapa? Dajjal, ya. Karenanya mereka kemudian tulis di atasnya lagi Annuit Queptis, lagi-lagi bahasa Latin, Pak. Maknanya apa? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui berbagai upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah sistem dunia yang mana semua aspek kehidupannya, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, pertahanan, keamanan, pendidikan, kedokteran, farmasi, semuanya berlandaskan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Yang karenanya para pendukung sistem ini memandang cuman tinggal satulah pihak yang pantas menjadi penghalang mereka. Siapa itu? Atau apa itu? Dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam. Kenapa demikian? Karena semua yang lain sudah mereka buat terkapar. Agama Yahudi sudah mereka buat terkapar, agama Nasrani sudah mereka buat terkapar, agama-agama lain sudah jelas lah, itu sangat bermasalah. Tapi agama Allah al-Islam ini dia masih terjaga, dan memang dia akan terjaga terus. Allah yang memberikan jaminan dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni. Pada hari ini telah berputus asa orang-orang kafir mengalahkan agama kalian. Karenanya jangan takut pada mereka, kata Allah, takutlah kepadaku. Karenanya kalau Anda merasakan hari ini, kenapa di mana-mana yang mengalami persekusi, penganiayaan, kriminalisasi itu umat Islam? Karena inilah satu-satunya pihak yang merepresentasikan dinul al-Islam, penghalang mereka dalam mewujudkan nos ini, Novus Ordo Seclorum ini.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sejatinya tatanan dunia baru ini dipersiapkan untuk menggelar karpet merah menyambut hadirnya juru selamat mereka, yaitu Ad-Dajjal. Jadi Yahudi sebagai ujung tombak penegakan nos ini, Pak, mereka menanti-nanti datangnya The Messiah, sang penyelamat, sang juru selamat, yang adalah Dajjal. Kenapa mereka menjadikan Dajjal sebagai sang juru selamat? Karena mereka sudah dimurkai Allah. Al-Maghdubi alaihim. Yahudi itu kelompok yang dimurkai Allah. Siapapun yang dimurkai Allah, niscaya hatinya akan menjadi terbalik-balik, sehingga dia akan melihat yang hak sebagai batil, yang batil sebagai hak. Yang pendusta dia pandang sebagai juru selamat. Yang juru selamat nanti mereka tuduh sebagai pendusta, yaitu Isa alaihissalam. Isa alaihissalam akan turun di akhir zaman dari langit, tidak membawa ajaran baru, apalagi membenarkan agama Nasrani yang sudah jauh menyimpang dari ajaran aslinya. Isa alaihissalam turun di akhir zaman menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mengajak semua orang kafir termasuk ahli kitab bertaubat, memeluk agama Nabi akhir zaman ini. Yang karenanya kita menjuluki Isa alaihissalam Al-Masih, juru selamat. Sementara mereka menjuluki Dajjal Al-Masih, juru selamat. Dan inilah uniknya bahasa Arab. Al-Masih punya banyak makna. Di antara maknanya juru selamat, di antara maknanya penghapus. Penghapus apa? Penghapus iman. Di antara maknanya pengusap. Pengusap apa? Pengusap orang yang sakit jadi sembuh. Itulah Isa alaihissalam. Ya. Sedangkan Dajjal penghapus iman. Termasuk salah satu makna dari Al-Masih adalah sang pembohong, pendusta, penipu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, umat Islam didorong untuk turut mendukung sistem Dajjal, yang berarti diajak untuk turut menyambut hadirnya fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, Dajjalnya belum muncul, tetapi mereka yang mendukung Dajjal telah membangun sebuah sistem dunia hari ini yang perilakunya kayak Dajjal. Siapapun yang mendukung sistem ini, oleh pengelola sistem ini akan diberikan surga sama dia. Jabatankah, kekayaankah, popularitaskah? Tapi siapapun yang menentang sistem ini akan mendapat julukan-julukan sebagaimana Nabi dan para sahabat dapat julukan-julukan. Julukan orang gila lah, julukan tidak waras lah, julukan tukang sihir lah, julukan pemecah belah bangsa lah. Ya, cuma sebutannya sekarang agak sedikit modern. Radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis, ya. Tapi intinya sama, Pak. Siapapun yang menentang sistem ini akan dikasih neraka sama mereka. Neraka label-label, stempel-stempel, sampai ke neraka kematian. Masih banyak topik yang akan kita bahas. Silakan subscribe channel kami agar kita bisa lebih dekat dan bersama membahas berbagai topik menarik lainnya. Like bila Anda suka dan unlike saja bila Anda tidak suka dengan video seperti ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.